Besar setiamu atau Great is Thy Faithfulness, pasti banyak dari kita yang udah nggak asing lagi sama lagu ini kan? Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin apa sih makna di baliknya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng. Kenapa lagu ini lebih dari sekedar nyanyian, tapi sebuah pengakuan iman yang wow, kuat banget. Yuk, kita mulai dari sebuah pertanyaan yang kayaknya relevan banget buat kita semua. Di tengah dunia yang rasanya serba nggak pasti, yang terus-terusan berubah, sebetulnya apa sih yang benar-benar bisa kita jadiin pegangan? Kita semua pasti ngerasain ini ya kan? Situasi kerjaan bisa berubah kapan aja, kondisi ekonomi naik turun, orang-orang di sekitar kita, bahkan yang paling dekat sekalipun, bisa berubah. Dan jujur aja, perasaan kita sendiri, hari ini senang, besok bisa galau. Intinya satu, hidup ini penuh ketidakpastian. Nah, disinilah kita nemuin sebuah kontras yang tajam banget. Di satu sisi, ada dunia yang, ya gitu deh, gampang berubah dan seringkali bikin kecewa. Tapi di sisi lain, ada Tuhan yang sifatnya digambarkan sangat berbeda. Dia nggak pernah berubah dan dia selalu setia. Dan keyakinan ini tuh bukan ide karangan manusia loh, akarnya dari Alkitab. Tapi yang bikin luar biasa adalah ayat ini diambil dari kitab Ratapan. Coba bayangin, sebuah kitab yang ditulis di tengah-tengah kehancuran dan penderitaan. Jadi pengakuan iman ini lahir bukan dari kondisi yang nyaman, tapi justru dari puing-puing masalah. Oke, mari kita masuk lebih dalam ke poin pertama kita. Satu hal yang abadi, maksudnya sifat Tuhan yang nggak berubah itu apa sih? Dan kenapa itu jadi kabar baik buat kita? Jadi ini poin yang krusial banget. Kesetiaan Tuhan itu bukan kayak respons atas apa yang kita lakuin. Bukan sistem kalau kamu baik, aku setia. Bukan. Kesetiaan itu adalah bagian dari dirinya, dari karakternya. Sama kayak matahari yang emang pada dasarnya panas dan bersinar, ya Tuhan itu pada dasarnya setia. Ayat dari Ibrani ini makin memperkuat ide tadi. Inilah yang jadi jangkar kita di tengah badai kehidupan. Ketika semua hal di sekitar kita rasanya goyah, kita punya satu kepastian yang kokoh dan gak akan pernah bergeser. Oke. Konsep tadi kan kedengarannya besar dan teologis banget ya. Tapi gimana cara kita melihatnya dalam hidup kita sehari-hari? Yuk kita coba lihat gimana kesetiaan Tuhan itu sebetulnya nyata. Setiap pagi. Ini ngajak kita buat sedikit mengubah cara pandang. Kadang kita nyari bukti kesetiaan Tuhan tuh di hal-hal yang spektakuler, yang gede-gede. Padahal rahmatnya itu ada di hal-hal yang sering kita anggap remeh. Kita masih bisa bernapas pagi ini, jantung kita masih berdetak, kita dikasih satu hari yang baru, semua itu adalah bukti nyata pemeliharaannya. Dan ini sebuah pengingat yang penting banget buat kita semua. Seringkali kita terlalu sibuk melihat apa yang kita nggak punya, doa apa yang belum dijawab, sampai kita lupa bersyukur buat apa yang udah ada di depan mata. Kesetiaan Tuhan seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang biasa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling sulit, tapi juga paling relevan buat sebagian dari kita. Terus gimana dengan kesetiaan Tuhan pas hidup lagi berat-beratnya? Pas kita lagi ngerasa ada di tengah badai? Ingat kan konteks yang kita bahas di awal tadi? Lagu Besar Setiamu ini inspirasinya dari kitab yang isinya ratapan atas hancurnya sebuah kota. Jadi ini bukan lagu saat semua baik-baik saja. Justru sebaliknya, ini adalah lagu yang dinyanyikan dari tengah reruntuhan, sebagai deklarasi iman yang melawan keadaan. Jadi, ini dia pegangannya. Ketika perasaan kita bilang, Tuhan jauh. Ketika keadaan kita teriak, Tuhan gak peduli. Iman itu memilih buat berpegang pada janjinya. Kesetiaannya itu jauh lebih besar dan lebih nyata daripada perasaan dan masalah kita. Dan kebenaran ini tuh bukan cuma teori loh. Ada kisah nyata yang luar biasa di balik lagu ini. Hidup si penulis lagu, Thomas Chisholm, itu sendiri adalah sebuah kesaksian yang hidup tentang kesetiaan Tuhan. Angka ini mungkin bikin kaget ya. Thomas Chisholm ini menulis lebih dari 1.200 lagu pujian seumur hidupnya. Apa sih yang bikin dia bisa seproduktif itu? Apa hidupnya sempurna dan bahagia terus? Jawabannya, justru kebalikannya. Hidup Chisholm itu jauh dari kata sempurna. Dia nggak kaya dan sering banget sakit-sakitan. Tapi, disinilah kuncinya. Fokus dia bukan pada kekurangan dirinya, tapi pada apa yang dia miliki di dalam Tuhan, yaitu kesetiaannya yang gak pernah ada habisnya. Kisah hidupnya nunjukin ke kita apa itu arti iman yang sejati. Iman itu bukan percaya setelah kita lihat jawaban doa. Iman itu adalah percaya pada karakter Tuhan saat kita masih nunggu, saat jawabannya belum kelihatan sama sekali. Jadi, setelah kita ngerti semua ini, pertanyaannya sekarang adalah gimana kita bisa meresponsnya, gimana kita bisa menghidupi kebenaran ini setiap hari.
Sebetulnya ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, coba deh lihat ke belakang, ingat-ingat lagi gimana Tuhan udah setia di masa lalu kita. Kedua, buka mata kita hari ini. Sadarin kehadiran dan pemeliharaannya di hal-hal kecil. Nah, dengan 2 fondasi itu, kita bisa melangkah ke masa depan dengan percaya, bukan dengan cemas. Dan pada akhirnya, semua pemahaman ini membawa kita kembali pada satu deklarasi yang sederhana, tapi sangat dalam. Kalimat ini sekarang bukan lagi sekedar lirik lagu, tapi jadi sebuah kesimpulan iman yang sudah teruji, sebuah pengakuan pribadi yang lahir dari pengertian yang jauh lebih dalam. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan ini buat kita renungkan masing-masing. Mungkin bukan dalam hal yang besar atau ajaib, bisa jadi dalam secangkir kopi pagi ini atau dalam kekuatan buat kerja. Coba tanya diri sendiri, di mana saya melihat kesetiaannya hari ini?